Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Faqad jaa fil akhbari, maka sungguh telah datang pada beberapa hadis, man tasaddaqa bitamratin, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji korma. Tadinya tamr, dikasih tak marbutoh di ujungnya, tamroh artinya sebiji, satu biji. Taknya ini, tak marbutohnya ini menunjukkan atas ifrad, makna tunggal. Bitamratin, dengan sebiji kurma. Yajid, maka dia temukan sawabaha, pahalanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, misla jabalin fi mizanihi, seperti gunung di mizannya, di timbangan amalnya. Barang siapa umat Nabi yang bersedekah korma satu, dia temukan nanti balasan pahalanya pada hari kiamat segede gunung, nyoncrok di timbangannya, timbangan amal di mizannya. Apalagi sukun, sukunnya sepiring, berapa piring itu sukun. Korma sebiji, gimana kopi segelas? Bagaimana kalau tiap hari ngeluarin kopi? Alhamdulillah. Wah, sebiji korma ditemukan balasannya nanti di yaumil qiyamah sebesar gunung, ditaruh, diletakkan di mizan. Itu biji korma di yaumil qiyamah mah nilainya berubah menjadi seberat gunung. Satu biji kurma itu. Bayangin ini kita betul-betul umat yang memang walaupun faktanya kita paling pendek umurnya, tapi amal kita kecil, nilainya besar. Kita adalah umat yang memiliki amal sedikit, kecil, tapi nilainya besar banget. Nah, makanya kalau hamba yang cerdas mah tidak akan merasa betah, tidak akan merasa puas dengan beramal kecil. Justru dibesarkan. Kenapa? Peluangnya besar ini. Gitu. Nah, ini motivasi buat kita semua ya. Iya, kita habisin. I'lam, ketahuilah, anna fis sadaqati, bahwasanya pada sedekah itu sab'u khisalin, ada 7 budi pekerti. Ya, pada sedekah yang kita keluarkan itu ada 7 budi pekerti, ada 7 manfaat yang akan kita peroleh. Perhatikan baik-baik. Ada 7 manfaat sedekah yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Awwaluha, yang pertamanya, anna sadaqata, bahwasanya sedekah itu tafukku raqabatuka, melepaskan beban lehermu. Maksudnya apa? Ya, akan meringankan kesusahanmu, akan melepaskan kesusahanmu, ya, melepas beban lehermu. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalilnya. Hadisnya, innas sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan mencegah 70 pintu bala. Sab'ina baban minal bala. Sungguh sedekah itu benar-benar akan mencegah 70 pintu bala musibah. 70 pintu, maksudnya 70 cara yang akan berpotensi menjerumuskan kita kepada bala dan musibah ditutup dengan sedekah kita. Satu potensi bala musibah saja, satu potensi corona saja kita sudah ketakutan luar biasa ini. Betul ya? Ya, bala corona saja satu, ini bala corona saja sudah menggemparkan dunia ini. Nah, gimana 70 bala saja? Nah, satu sedekah kita ini bisa menutup 70 pintu bala. 70 potensi yang akan menjatuhkan kita, menjerumuskan kita ke dalam bala dan musibah. Makanya wajar sedekah itu melepaskan beban di leher kita. Maksudnya apa? Melepaskan kita dari kesulitan. Satu. Wasani, yang kedua, annaha tabibuka, bahwasanya sedekah itu adalah tabibuka, doktermu. Penyembuhmu, tabib. Ya, tabibuka, doktermu, penyembuhmu. Mana dalilnya? Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah oleh kalian orang-orang yang sakit di antara kalian
bis-shadaqah, dengan sedekah. Ajib. Ternyata sedekah bisa menjadi alternatif penyembuh berbagai penyakit. Ya, ini Nabi yang sabdakan. Kita harus paham bahwa segala macam bentuk penyakit itu boleh jadi ada yang terjangkit pada diri kita, karena selama ini mungkin ada harta yang semestinya kita keluarkan tapi malah masuk ke dalam perut kita. Yang seharusnya harta itu adalah daki dari tubuh kita yang harus dibersihkan, tapi malah kita telan. Nah, akhirnya jadi penyakit di tubuh kita. Asam urat lah, ya macam-macam lah. Nah, mungkin itu ada harta yang harusnya kita keluarkan malah kita makan. Maka sedekahlah, dawu maradakum bis sadaqah. Ya, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Keluarkan sedekahnya. Bersihkan. Siapa tahu ada hak orang yang kita makan selama ini, yang harusnya kita keluarkan justru kita makan. Gitu. Wasalisu, dan yang ketiga sedekah itu annaha, bahwasanya sedekah syarat harisuka. Syarat bakal menjadi harisuka, penjagamu. Oke, fungsi sedekah yang ketiga, manfaatnya sebagai tameng penjaga kita. Bodyguard kita ini. Mana dalilnya? Qala Nabi alaihi salatu wasallam, hassinu amwalakum bis sadaqah. Ya, hassinu, peliharalah amwalakum, harta kalian, bis sadaqah, dengan sedekah. Jadi menjaga kesinambungan harta, menjaga keberlangsungan dan pengembangan harta, ternyata caranya dengan sedekah. Cara terbaik untuk menjaga harta kita tetap berkah, tetap berkembang, tetap tumbuh, ternyata dengan sedekah, saudara. Warabi'u, dan yang keempat, annaha tudfi'u godobar rabbi, bahwasanya sedekah itu tudfi'u, dapat memadamkan godobar rabbi, akan murka Allah. Yang keempat, ya, manfaat dari sedekah adalah dapat memadamkan murkanya Allah. Mana dalilnya? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu tutfi'u godobar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Ternyata murka Allah bisa dipadamkan dengan adanya sedekah. Boleh jadi karena adanya orang-orang yang dermawan di tempat kita, murka Allah tertahan. Maka bersyukurlah kepada hamba-hamba Allah yang diberikan harta berlebih, dia bisa dermawan, berinfak di jalan Allah, karena boleh jadi sedekah mereka lah yang telah memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wal khamisu, dan yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwan. Yang kelima, manfaat sedekah itu adalah ulfah. Ulfatun, sebagai alat penumbuh kasih sayang, sarana untuk menumbuhkan kasih sayang, lil ikhwani, untuk persaudaraan. Jadi yang bikin persaudaraan makin erat, makin lengket, makin dekat, ternyata dengan sedekah. Kalau berteman sama orang pelit biasanya disumpahin melulu. Nggak awet. Tapi kalau dengan sedekah, berteman nih, bersaudara, jadi awet, tambah lengket. Mana dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu hadiyatun. As-sadaqatu hadiyatun. Sedekah itu adalah hadiah. Sedekah itu adalah hadiah. Walaupun kalimatnya kita hadiah ya, tapi pada dasarnya sedekah itu adalah hadiah. Apa sih hadiah? Pemberian. Sedekah itu adalah pemberian. Tahadu, tahabu. Nah ini, as-sadaqatu hadiyatun, tahadu, tahabu. Maka saling memberilah, saling berkasihlah, tahabu, maka kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Masya Allah. Benar nggak? Kerasa nggak?
Berteman nih kita sama teman yang sangat mengerti kebutuhan kita. Kita lagi manyun-manyun bari mojok gitu. Tahu dia kita nggak punya apa? Nggak punya hudud. Langsung tuh ada tahabu. Bener. Sedekah bisa mempererat hubungan persaudaraan, pertemanan. Nyata ya? Nyata betul. Itu yang kelima. Yang keenam, annaha ridqatun fil qulub. Sesungguhnya sedekah itu ridqatun fil qulub, dapat melembutkan hati. Nah, dapat melembutkan hati. Nah, qala alaihi salatu wassalam, mana dalilnya? Man wajada fi qalbihi qasawatan. Barang siapa yang menemukan di dalam hatinya qasawatan, keras hati. Barang siapa yang menemukan di dalam hatinya keras, maksudnya apa? Barang siapa yang merasakan hatinya ini sulit menerima hidayah, sulit menerima kebenaran, sulit untuk dinasehati, keras hatinya, maka caranya adalah falyansyuris shadaqah. Maka tebarkanlah sedekah. Tebarkan sedekah. Palidkeun ka sungai. Itu bahasa Pakonsin mah. Ya? Falyansyuris sedekah. Falyansyuris sedekah, maka tebarkanlah sedekah. Bahkan ada yang lebih spesifik ini, kalau untuk urusan masalah hati mah, yang dimaksud di sini adalah menyantuni anak yatim. Hadis ini ada yang ditaksis, hadis ini maksudnya ya, kalau orang menemukan keras di hatinya, maka tebarkanlah sedekah, sebarkanlah sedekah. Ditaksis sama hadis lain, yang dimaksud menebar sedekah di sini sebagai pengobat kerasnya hati di sini adalah kepada anak yatim. Bisa begitu. Kalau anak yatim itu anak kita bukan? Secara nasab bukan. Kalau kepada anak orang lain saja dia sangat peduli, gimana kepada anaknya sendiri? Kalau kepada anak orang lain saja dia begitu sangat mengasihi, bagaimana dengan orang kepada saudaranya sendiri, kepada orang-orang terdekatnya? Karena orang yang keras hati, orang yang lembut hati, nggak mungkin bisa untuk berbaik hati kepada orang lain. Tapi dengan cara dia menyantuni anak yatim, fa insyaallah lambat laun dan pasti hakul yakin akan lembut hatinya. Nah, jadi kalau ada orang yang punya masalah dengan berdegong lah orangnya, berdegong, keras hati itu, maka banyak-banyakin sedekah, terkhusus kepada anak yatim. Karena sedekah kepada anak yatim ini bukti orang ini memiliki kelembutan hati. Kenapa? Dia peduli kepada anak yang tidak lahir dari rahim istrinya. Dia peduli kepada anak yang tidak ada hubungan kerabat dengannya, tapi dia tetap menyantuninya, tetap memenuhi kebutuhannya. Maka insya Allah orang-orang yang tergabung dalam organisasi, dalam lembaga peduli anak-anak yatim ini, asalkan niatnya tulus ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Amin ya rabbal alamin. Nah ini, maka berbahagialah kalau Allah gerakkan hati kita untuk peduli kepada anak-anak yatim. Nah, sebagai konsekuensi yang kita dapat adalah insya Allah Allah anugerahkan kelembutan dalam hati kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, annaha tazidu fil umr. Annaha, bahwasanya sedekah tazidu, dapat menambah fil umri, di dalam umur. Bisa menambah umur. Nah, kita pahami baik-baik ini. Menambah umur di sini bukan berarti menambah bilangan tahun, bulan, hari dan jamnya, bukan. Menambah umur di sini adalah menambah keberkahan umur kita dari yang sudah ditentukan. Mana dalilnya? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul balaa wa tazidu fil umri. Fil umri. Sedekah itu dapat menolak bala, wa tazidu fil umri, dan dapat menambah umur, menambah keberkahan umur. Misalkan umur kita 70 tahun dijatahinya, tapi karena rajin sedekah 70 tahun berikutnya, bahkan 100 tahun berikutnya setelah wafatnya kita, nama kita masih dikenang oleh orang-orang yang kita sedekahi itu.
Duh ya Allah, ini masjid dulu yang sedekah, yang wakafin itu adalah Bapak Tamin Ahmad Sofyan yang udah meninggal 70 tahun yang lalu. Amin juga. 70 tahun sudah meninggal, tetapi keberkahan umurnya masih bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Kenapa? Sedekah. Ya, karena sedekah. Karena memberi kepada orang-orang yang butuh, bahkan pemberiannya. Yang paling fenomenal lah, Sayyidina Utsman bin Affan kan? Kebun kurma beliau sampai gini hari masih bermanfaat, sudah 14 abad lebih. Bayangkan, umur beliau itu sekitar berapa? Hampir 90 tahun ya, waktu wafat itu ya, 80-an ya. Tapi lihat, keberkahannya 14 abad sudah. Lihat, sedekahnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Iya, itu maksudnya saudara. Sayyidina Utsman, kejauhan deh Sayyidina Utsman itu ada juga tuh. Ada seorang ini dia pengusaha apa gitu, mendirikan rumah-rumah pendidikan, tapi khusus untuk anak-anak yatim ya. Gratis total gitu. Saya termotivasi banget tuh dengan beliau itu. Siapa saya lupa, insinyur. Bukan orang ahli agama, insinyur, tapi punya kepedulian luar biasa kepada pendidikan terkhusus anak-anak yatim. Dia bikin bahkan dari mulai TK sampai universitas khusus untuk anak-anak yatim dan gratis. Dari hasil jualan telur ayam. Sudah wafat puluhan tahun yang silam, tapi namanya, kebaikannya terus berpindah beberapa generasi dan terus generasi terus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu maksudnya tambah umur di situ. Jadi melampaui jatah usia yang kita miliki. Umurnya cuma 60 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun berikutnya masih dirasakan kebaikannya. Itu maksudnya saudara. Berkah apa itu? Berkah apa? Sedekah. Ayo, kita mau jadi orang yang meninggal lalu hilang begitu saja, atau ingin menjadi orang yang walaupun sudah tidak ada di muka bumi ini jasadnya, ya, kehidupannya, tapi namanya, kebaikannya terus dikenang oleh generasi berikutnya. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu. Dengan ilmu. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang bernilai kebaikan itu adalah sedekah. Tidak melulu sedekah itu masalah harta. Ya. Ada yang panjang umurnya karena sedekah hartanya, banyak. Dan ada pula para guru-guru kita, muallim-muallim kita yang panjang umurnya karena keberkahan sedekah ilmunya. Betul? Iya. Sampai dihaulkan oleh murid-muridnya dan seterusnya. Kenapa? Nah, itu sedekah ilmu yang telah beliau berikan kepada murid-muridnya. Nah, sekarang pilih, mau pakai harta apa mau pakai ilmu? Iya. Meninggalkan nama baik. Harimau meninggal, belangnya yang masih ada. Gajah gadingnya, kita ya nama baiknya. Nama hesek rek kopi teh euy. Baheula tinggal datang Kamil Qasim mau ngopi itu mudah banget. Nah gitu. Itu maksudnya nama baik ya, ya Allah. Ayo dah diukir dari sekarang. Ya, kita mau meninggalkan nama baik atau nama yang sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya.